2, 2 ayat yang ke-11 sampai 22. Nanti Pak Andre renungannya Pak ya. Ya, Saya oke. membacakan firman ya. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu. Maaf, tolong ulangi lagi Pak. Efesus 2 Ya, ayat. Efesus 2 ayat 11 Bu. Perikopnya dipersatukan di dalam Kristus ya. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Saya akan membacakan, nanti renungannya oleh Pak Andre. Mari Bapak Ibu kita menyimak ya dengan hikmat ya, agar supaya kita mengerti maksud daripada firman Allah. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu. Dia yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, itu bacaan yang kita sudah baca di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Silakan Pak Andre. Ya, oke. Tema pada siang hari ini adalah gereja yang menghasilkan murid lintas generasi. Wow, keren ya. Tema hari ini ya, gereja yang menghasilkan murid lintas generasi. Firmannya tadi diambil dari Efesus 2, 11 sampai 22 tadi sudah dibacakan oleh Pak Bambang ya. Dalam renungan hari ini, siang ini kita menemukan keuntungan kita menjadi anggota keluarga Allah dalam pemuritan ya. Paulus menjelaskan bahwa penghalang kita dengan Allah adalah apa? Dosa. Sehingga Yesus harus mati di kayu salib. Karena melalui darah Yesus ya, darah Yesus sajalah kita dapat masuk dalam hadirat Allah. Tapi sekarang ini di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dari yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan
segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Itulah kuasa darah Yesus. Dengan kuasa itu gereja dapat memuridkan dan menghasilkan murid lintas generasi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekarang tidak ada alasan bagi gereja untuk tidak memuridkan lintas generasi. Sebab semua generasi harus dimuridkan menjadi murid Kristus. Karena di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Apakah pertanyaannya? Apakah Anda bersedia untuk memuridkan ya oleh karena tubuh Kristus ini? Pertanyaan itu. Oke, silakan Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre pembacaan renungannya. Sebelum nanti Pak Andre membaginya, saya sedikit akan menyampaikan prolognya bahwa sungguh ini sangat luar biasa kita diberkati karena bulan-bulannya adalah bulan bagaimana kita bersukacita damai sejahtera, di mana kita akan merayakan nanti tepatnya di tanggal 25 adalah hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tadi sudah saya sampaikan dalam pujian bahwa itulah karya terbesar Allah, memberikan putranya yang tunggal. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Mengapa Tuhan begitu mengasihi kita? Karena memang kita, salah satu dasarnya adalah bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, tetap Tuhan itu menepati janjinya. Maka karya terbesar Allah yang pertama adalah karena cinta kita kepada Tuhan kepada kita, sehingga diberikanlah putra yang tunggal. Kemudian tidak sampai di situ saja. Tetapi pada siang hari ini, kita juga diberkati oleh Tuhan. Karena kita dimengertikan dengan firman-Nya. Efesus 2 ayat 11-22. Di mana kita mempelajari ataupun membaca dan merenungkan bahwa karya terbesar yang kedua Allah kepada kita adalah kematian Yesus di kayu salib. Karena dengan demikian maka kita tidak ada pemisah lagi, tidak ada tembok pemisah. Tetapi justru ada persekutuan dengan Allah. Bukan perseteruan. Kemuliaan Allah telah kita terima kembali. Persoalannya, bagaimana kita untuk memperoleh itu. Itu yang nanti bisa disaringkan. Karena ada jawaban-jawaban dari ayat-ayat yang pada di ayat sampai 22. Bagaimanakah supaya kita dalam persekutuan dengan Allah. Yang artinya kita ya sampai kepada Bapa, yaitu melalui kematian Yesus, oleh darah Yesus yang tercurah di Bukit Juta, itulah karya Allah yang luar biasa bagi kita. Tuhan memberkati. Silakan Ya. Pak Andri. Oke, nanti kita akan masuk di room ya. Nanti akan dipimpin oleh Pak Bambang dan Ibu Ria, nggak ada ya Ibu Ria? Oh, Ria Ibu Ria orang ada. Enggak, Ibu Ria Christine. Saya harapkan dia. Oke lah, nanti saya masuk. Kalau gitu saya masuk ke room 2 nanti. Biar gak. Ya, Oke, keluar, jadi Pak. nggak apa-apa. Nanti terlempar. Alright, nanti kita akan masuk di room. Kita akan sharing firman Tuhan dengan sistem skor supaya tidak bertele-tele dan kita harapkan untuk menggali firman ini saja. Nggak usah kemana-mana lewat mana-mana saja, seperti supaya maksimal ya.
maksimal. Oke, saya masukkan ke room. Baik. Ya. Baik. Ya. Jadi boleh Pak Apolos ya, tapi saya sangat diberkati dalam bagaimana kebenaran yang didapatkan oleh Pak Apolos bahwa dia menginginkan dari pernyataan itu tentang apa ya ini kata-kata kedua pihak, ya, kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Gitu, ya. Nah, kemudian saya jelaskan di ayat yang berikut juga mengatakan apa namanya kedua pihak itu ya di ayat 18 karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saya memberikan satu menurut saya bahwa kedua pihak itu karena kan pengharapan daripada Allah itu agar supaya kita sampai kepada Dia. Jadi harapannya kita manusia yang jatuh dalam dosa ini oleh karena kasihnya sehingga tetap Dia akan memberikan satu pengharapan bahwa agar supaya kita bisa bersama dengan Bapa di surga. Maka kedua pihak dimaksudkan ini adalah kita dengan Kristus. Jadi ada persekutuan dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus, yaitu oleh kesatuan roh. Artinya kalau kita mau hidup dalam kesatuan roh dengan Kristus, maka kita harus hidup di dalam roh. Itu yang tadi Pak Apolos katakan. Malah saya akan berikan sedikit bagaimana cara untuk kita agar supaya hidup dalam roh dan hidup kita maka tadi terus berpental Pak. Apa sudah habis waktunya? Oh, iya, ya. sudah habis Oke. waktu. Nggak apa-apa. Iya. Lanjutkan, sekarang ada yang mau disampaikan, nggak apa-apa. Iya Pak. Silakan Pak Apolos ya. Ya Pak, tadinya kan kita musuhnya Tuhan kan, musuhnya berceteru, musuhan lah, istilahnya musuhnya Tuhan, musuhnya Tuhan lah gampangannya. Kita itu jadi musuhnya Tuhan. Nah itu gimana Tuhan itu nggak, bagaimana Tuhan itu musuh sama kita lah. Kristus itu memperdamaikan kita dengan Allah gitu loh Pak. Supaya kita jangan musuh lagi, caranya gimana itu mati untuk dosa-dosa kita gitu loh Pak, supaya memperdamaikan gitu loh Pak, intinya gitu, poinnya gitu, memperdamaikan kita dengan Allah gitu. Supaya kita jangan jadi musuhnya Allah gitu. Kalau kita jadi musuhnya Allah kan dapat juga Pak. Ya betul, karena dosa Pak ya. Hambatannya karena apa? Hambatannya dosa. Iya nggak? Iya, tindakannya dosa itu. Itu yang menghambatkan itu. Tindakannya bercungut-cungut, tindakannya apa lagi itu? Menyalahkan Tuhan. Ya, kecewa pada Tuhan. Ya. Pokoknya yang dosa-dosa gitulah Pak. Amin. Ya, jadi kalau kita mau udah diperdamaikan Allah, sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus, maka kita jangan menyanyikan korban Kristus untuk kedua kalinya gitu Pak. Iya. Ya itu. Oke. Itu Buria orang ini yang ngefans sama Pak Bambang nggak jadi masuk nggak? Tadi kan saya masukkan ke Pak Bambang karena dia ngefans sama Pak Bambang. Bentar lagi dia juga Pak. Haleluya. Iya, Itali dia suka sama Pak Bambang. Makanya oke, saya masukkan ke sana. Tadi sempat ke sana kok? Atau gimana? Iya. Ada terlempar Pak. kan? Ada kan? Ada. Terlempar mungkin ya. Ya, sekarang tidak masuk lagi. Nah, terlempar mungkin dia lagi di
metro apa di kereta api ya. Oh, Lagi di dalam kereta api kan dia jam-jam oh, iya. sekian ini. Ya, Oh, tapi iya, dia Pak. dia mau saya masukkan sama Pak Bambang ya. Oke. Haleluya. Iya, Mantap. iya. Ya. Jadi, Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, tambah sedikit. Jadi Oh ya, sebenarnya silakan. Silakan. intinya itu kan perikopnya itu, Pak, Ya, dipersatukan di dalam Kristus. right. Jadi kalau untuk kita sampai kepada Bapa, itu kita harus ada di dalam Kristus, dalam satu Ya, roh. Gitu. Nah, itu aja sebenarnya intinya. ya, Persatukan dipersatukan, tidak mereka. ada Ya, pembedaan Yahudi dan non-Yahudi. ya, betul, Pak. Nah, Karena itu kan kalau kamu hmm, bukan Yahudi menurut daging, ya kalau dulu hmm, kan ya itu ayat 11 beda. itu, Pak. Ya. Makanya Pak Bambang juga ingin daging, masukin ke palka. Supaya kapok dia. Iya betul, Pak. Luar Kalau enggak, biasa. Itu. wah, nanti pikirannya lihat cewek, pikirannya kemana-mana itu Pak Bambang Iya, iya, itu. betul, Pak. Betul, Pak. Ini itu suatu pembuktian, Pak. Jadi kalau Amin. dalam pembuktian apa? Karena memang ada satu pertanyaan yang terus dalam Ya, hati saya dan betul. pikiran saya. Apakah benar kalau mengikut Kristus itu kita memiliki keselamatan, baik Ya, akhirat maupun dunia maupun akhirat? right. Tapi Tuhan itu nyatakan, Pak. Jadi kalau tidak demikian, mungkin saya nggak akan seperti sekarang cintanya yang luar biasa. Saya betul banyak hal yang sudah saya lampaui tentang keselamatan. Ya, jadi mungkin 3 kali peristiwa. Ini kalau saya ceritakan sampai ke terakhir itu, Pak, yang kejadian di tahun 2013 itu bersama dengan istri saya yang pertama itu juga Oh, oke. pembuktian kasih Allah kepada saya, ya, bahwa keselamatan itu hanya ada padaku di kolong langit. Amin. Tidak ada yang lain itu, Pak. Intinya di situ. Ya, kalau saya sudah divonis oleh dokter secara medis kan sudah nggak mungkin 95%. Iya. Sudah dikatakan demikian kepada saudara-saudara saya dan anak-anak saya yang hadir di situ. Wah, ini Bapak parah. Meskipun kelihatannya tidak parah, tapi karena otaknya yang benturan yang cukup dahsyat, maka Iya. kelihatan ya itu, Pak, kira-kira itu. Jadi banyak, Pak, sebenarnya cerita sampai kepada akhir pada tahun 2013 itu apa yang saya lakukan ya setelah Right. itu, karena saya janji-janji terus itu, Pak. Ya, aku melayani. Mundur-mundur ya. Iya, Mundur-mundur. mundur-mundur, Pak. Iya, Tapi betul. sekarang sudah, kamu gimana itu? Kalau enggak, saya akan pulang, dia bilang gitu. Oh ya Tuhan, Haleluya. jadi jadi saya begini, Pak. Jadi waktu itu terus saya masuk ke sekolah Alkitab. Sudah Iya. tawaran apa? Ya kan saya seorang dokter, Pak. Dokter teknik ya. Teknik penangkapan ikan di laut. Saya kan ya teknik penangkapan. Jadi bagaimanakah cara menangkap ikan, baik ikan samudra, ikan darat, ikan pertengahan. Itu pelajaran saya. Dan banyak tawaran. Udah ayo kerja teman-teman. Jangan ngapain kamu. Saya bilang sudah. Saya tidak akan kerja untuk dunia. Kapan lagi saya akan ingin melayani Tuhan. Amin. Sampai sekarang, Pak. Itu, Pak. Kira-kira itu. Sehingga saya Tuhan tahu bagaimana isi hati saya. Kiranya aku diperpanjang umurku. Amin. Ya, ya. Diperpanjang umurku. Keren. Ya, ya. Dan kita lu nggak ditepati sama Pak Bambang. Ya. Kak Bambang ini mokong ini. Kalau orang Surabaya bilang mokong ini. Mokong ini nakal ini. Lanjut. Lanjut. Oke, masuk ke United Prayer, Pak. Oke, Bapak. Ya, Ya, terima kasih. Ini ada yang mau didoakan. Tinggal bapak-bapak semua ini. Pak Ada Apollo. Ibu Dewi. Ibu Dewi kan? Ibu Dewi. Ada Ibu Dewi kan ada sini. Oh, Andre W1 enggak ada. Bukan, ini apa? Ibu Dewi ini satu orang ini. Pelikan Sepang ini. Ya, itu suaminya, nama suaminya. Nama suaminya kan orang Manado. Suaminya orang Manado, Pak. Oh, begitu dah.
Ibu Manado. Ibu Dewi bukan orang Manado ini, enggak tahu orang mana jadi. Orang Selamat. Palu, Pak. Orang Palu, orang Sulawesi Tengah. Iya. Pak Sulawesi Tapi Tengah, betul. ya Pak Andre, Ya, tabea kan. Terus lanjutannya pakatuan wo pakalawira. apa Ya. itu? Itu tanya Pak Felix apa Bu Dewi itu. Oh ya, Bu Dewi pasti paham dia. Paham, ya. Paham dia. Kalau itu salamnya orang Manado, Manado. bilang Coba itu. pakatuan wo pakalawira. Jadi kita ada Iya. persatuan dengan damai sejahtera. Kira-kira Oke. begitu Pak. Oke, lanjut. United Prayer, Pak, saling Ya mendoakan. baik, kita akan Oke. pada sesi terakhir kita saling mendoakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan yang akan didoakan pada siang hari ini. Kalau tidak ada, ya Ada ini, Bu Dewi. Ada yang mau didoakan, Bu? Apa mikrofonnya masih tertutup? Bagaimana, Pak? Ada yang mau didoakan di sesi ini kan saling mendoakan, Bu. Mungkin ada yang mau didoakan Ibu Dewi. Tolong didoakan. Ya, siapa Bu? Ibu sendiri. Saya kuat dalam melayani Tuhan. Oke. Saya kan sendiri pelayanan di sini. Saya gambarannya saya pegang satu pos PI, kemudian membawahi 1 gereja lokal, membawahi 4 pos PI, ada 2 Wow, PAUD, keren. juga 1 sekolah alam. Dalam keterbatasan saya harus bisa mengkoordinir semuanya itu. Jadi saya putus di doa supaya saya kuat, supaya saya cerdas dan berhikmat. Ya, baik. Ya mungkin yang lain Pak Apolos. Halo, Pak Apolos ada yang doakan? Apa ya, Pak ya? Doakan supaya supaya kokoh aja, Pak, iman kepercayaannya supaya kokoh karena di tahun 2025 yang akan kita tabur ini kan kita kan nggak tahu ya, Pak ya, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apakah mengalami yang diberitakan itu benar atau tidak gitu, Pak. Tetapi saya percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya nantinya di tahun 2025 atau bahkan setelah itu di tahun-tahun berikutnya, supaya saya tetap berharap kepada Yesus Kristus. Baik Pak. Amin. Jadi Bapak mohon supaya didoakan agar supaya dalam perjalanan hidup di tahun 2025 akan lebih baik ya di tahun 2024 ya. Oke. Mungkin Pak Andre Ya, biasa Pak ya. ya. Biasa. Oh Apa? ya. Sama. Jadi ya. Pelayanan penjara. Ya. Haleluya. Pak Andri dalam pelayanan penjara. Baik Pak, saya akan doakan semuanya nanti Pak Andri doa. Ibu Dewi nih, Pak. Ibu Dewi boleh tutup dalam doa. Doa berkat. Iya, Bu Dewi mantap ini. Siap. Ya. Dewi doa berkat ya. Ya. Kalau gitu dibagi Pak kita. Ya. Saya doakan Pak Apolos Pak ya. Apolos, ya. Apolos, kemudian Bapak saya Pak Apolos dengan Pak Andre, kemudian Bapak tak kasih tugas untuk dengan hormat untuk mendoakan Bu Dewi dan nanti Bu Dewi tutup doa berkat ya, doa berkat dan doa ucapan syukur dalam pertemuan siang hari. Baik, saya akan mulai mendoakan Bapak Apolos dan berikut dengan Pak Andri. Baik, mari kita satukan hati kita bersama-sama, kita satu tujuan, kita merendahkan hati kita, tersungkur di kaki Tuhan, dan kiranya Tuhan melihat kepada setiap kami di kompak ini
agar apa yang kita pohonkan dan kita harapkan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Baik, Maha Besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu Tuhan kami tiada pernah berhenti untuk mengucap syukur dalam setiap langkah hidup kami. Karena begitu baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih setia dan kasih karuniamu dan kasih sayangmu untuk selama-lamanya bagi kami. Artinya bahwa terus tercurah dalam kehidupan kami. Itulah yang kami rasakan dalam perjalanan hidup kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bukan keinginan, tapi satu kebutuhan hidup kami. Engkau penuhkan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan pengalaman hidup bersama dengan Engkau. Banyak hal, banyak mujizat keajaiban Tuhan terjadi bagi setiap kita yang terus mengandalkan Engkau. Yang terus berharap kepada-Mu Tuhan. Demikian juga Bapa saat ini. Kami juga berharap dan mohon kepada-Mu Bapa. Buat saudara kami Apolos. Kalau Engkau telah panggil dan Engkau telah pilih menjadi anak, kami yakin dan percaya berkat-Mu turun atas Bapak Apolos. Itulah menjadi iman percaya kami kepada-Mu saat siang hari ini. Seturut dengan iman dari Pak Apolos Bapak. Kiranya hidup di tahun 2024 akan lebih baik daripada 2024 yang sudah dilaluinya. Amin. Kami yakin dan percaya. Karena hidup Pak Apolos itu ada di tangan-Mu. Ada di dalam rencana-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya belas kasihan-Mu buat Pak Apolos. Untuk tetap memiliki iman percaya kepada-Mu. Kekuatan iman percaya kami. Bahwa Engkau adalah sumber kehidupan. Bahwa Engkau adalah kekuatan daripada Pak Apolos. Itu sebabnya Tuhan kami mohon kepada-Mu. Dan untuk itu Bapa, juga kami mohon kepada-Mu. Lewat kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus. Engkau jamah siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kuatkan. Engkau akan membawa terus Pak Apolos ini hidup di dalam kebenaran firman. Sehingga Pak Apolos boleh melihat betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa hebatnya kuasa. Betapa dalamnya kasih-Mu berlaku atas hidup Pak Apolos. Sehingga Pak Apolos dapat menyampaikan atau melakukan, menyaksikan dimanapun Pak Apolos berada dengan kekuatan yang daripada-Mu. Oleh sebab itu kami mohon kepada-Mu, terus bawalah Pak Apolos setia bersama dengan Engkau. Amat terlebih terus mendengarkan akan kebenaran-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan daripada-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan firman-Mu adalah sumber kehidupan, sumber kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Dan terpujilah nama-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami kepada-Mu buat Pak Apolos. Demikian juga Bapa, kami berdoa kepada-Mu Bapak Andri. Luar biasa yang telah dialami dalam perjalanan hidupnya. Dapat memimpin kompak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini. Ini semua menunjukkan betapa kasih-Mu kepada Bapak Andri. Itu sebabnya kami terus mohon kepada pemeliharaan, berkat pemeliharaan, perlindungan, bahkan berkat kekuatan yang daripada-Mu terus mengalir pada Pak Andri. Beri kemampuan, beri
semangat terus, jangan sampai putus asa atau kendor di dalam melayani Engkau lewat kompak ini, Tuhan. Demikian juga kalau Engkau juga telah panggil dan pilih Pak Andri menjadi alat-Mu, maka kami juga serahkan dalam tim untuk pelayanan, bersama tim dalam pelayanan di lapas, Bapak. Kiranya apa misi dan visi Pak Andri ini akan dapat terlihat di mana Pak Andri besok di lapas. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang di lapas itu dikuatkan. Dan mereka juga akan kembali hidup dalam kebenaran. Dan dia tidak akan menyatakan dalam hidupnya lewat Pak Andri dalam tim itu. Sehingga mereka yang di lapas itu mengaku bahwa sekarang bukan hidupku yang lalu dia hidup, tetapi biarlah dia juga mengatakan hidupku sekarang adalah hidup di dalam Kristus. Sehingga dia tidak hidup dalam kehidupan yang lama, tetapi kehidupan baru di dalam Engkau. Itulah permohonan kami kepadamu, dan kiranya Pak Andri dalam satu tim, Engkau senantiasa ikatkan dalam kasih-Mu Tuhan. Demikian juga Engkau sediakan segala kebutuhannya. Engkau lancarkan di dalam pelayanan nanti di lapas. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Keajaiban-Mu menyertai Pak Andri dalam satu tim. Karena semua dilakukan adalah untuk kemuliaan dan kebesaran keagungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Andri dengan tim. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Ya. Oke, segala hormat puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan berkati jemaat dari Ibu Dewi Tirsa dengan kasih dan kekuatan yang asalnya dari Engkau Tuhan. Tolong Ibu Dewi untuk terus menjadi saksi-Mu yang setia dan terus memancarkan cinta-Mu kepada sesama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, satukanlah jemaat dari Ibu Dewi Tirsa yang ada di pelosok juga. Biarlah jemaat-jemaat disatukan di dalam iman dan kasih. Berikanlah juga Ibu Dewi hikmat untuk melayani dengan setia dan dengan tulus. Tuhan berkatilah gereja lokal dari Ibu Dewi untuk terus mengalami pertumbuhan rohani. Tolong Ibu Dewi terus menjadi terang dan garam bagi masyarakat sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kuatkanlah gereja lokal dari Ibu Dewi yang digembalakan untuk terus menjadi benteng iman dan kasih. Berikanlah Ibu Dewi kebijaksanaan untuk terus melayani komunitasnya dengan efektif. Bapa di surga, terus berkatilah juga pos penginjilan Ibu Dewi dengan kekuatan yang dari Engkau, dengan hikmat yang dari Roh Kudus. Tolong Amen. Ibu Dewi terus menyampaikan Injil dengan jelas dan tepat, dengan praktis. Berikanlah Ibu Dewi hasil yang berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, gunakanlah pos penginjilan dari Ibu Dewi sebagai alat-Mu untuk memenangkan banyak jiwa di sekitar Parigi. Berikanlah Ibu Dewi keberanian dan kesabaran sebagai wanita perkasa di dalam melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan jemaat gereja lokal dan pos penginjilan dari Ibu Dewi. Berkatilah Ibu Dewi dengan kasih, kekuatan, dan hikmat. Tolong Ibu Dewi menjadi saksi-Mu yang setia, terus memancarkan kasih-Mu, cinta-Mu kepada sesama. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Ibu Dewi, doa berkat dan doa penutup. Masih tertutup mikrofonnya, Bu. Mikrofonnya masih tertutup.
Ah, ya, sudah Tidak terbuka. kedengaran? Ya, Ya. Kedengaran suara saya? ya bagus. Ya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan. Amin. Tertutup lagi, Bu Dewi. Mikrofonnya tertutup lagi. Ya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bahwa kami satu di dalam Tuhan tanpa perbedaan suku ataupun bahasa yang kami miliki. Kami merasa ada ikatan kasih di dalam Allah. Dan kami boleh rasakan di kompak ini ya Tuhan, teruslah memberkati wadah ini, supaya menjadi suatu sarana bertukar pikiran, saling memberkati, dan saling memberikan jalan keluar untuk setiap pelayanan kami, untuk satu tujuan, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami memohonkan berkat Tuhan, biarlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga terhadap kecelakaan, akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang menerimanya, kita sama-sama mengatakan amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Dewi, Pak Bambang, Pak Apol.